Ini kita bakal tutor yang rel dulu ya, soalnya yang bandara katanya belum siap. Jadi kita mulai yang rel dulu. Nanti di bandara ada yang tentang Farfield, nah itu aplikasi buat itulah apa nyiapin runway gitu pergerakannya kayak gimana. Sama ada juga aplikasi namanya Kompa, Kom FAA. Nah itu juga mirip lah kayak Farfield gitu, cuma lebih lanjut lagi. Sama yang bandara itu nanti juga bakal ada tentang orientasi runway. Kebetulan almarhum Parmen juga nugasin buat kasih kalian tugas tentang apa nonton orientasi runway. Karena kan kalian gak ada tugasnya ya, kan? Tapi kalau mau ada juga nggak apa-apa sih. Oke. Kebetulan karena di sini yang pernah ngambil matkul rel cuma aku doang yang dari antara kami berempat. Jadi aku bakal jelasin yang aku dapat dari Pak Sony sebelumnya. Karena kan saya dari planasi kurang jelas ya. Nah, tapi ini aku bakal skip-skip karena banyak banget ya. Ini sarana-prasarana jalur kereta seperti ini. Jadi kita bakal fokus di yang prasarananya aja gitu. Kalau yang sarana itu lebih ke anak-anak yang teknik mesin ya, mesin sama orang keretanya sendiri itu. Tapi kalau kita di sipil tuh kita ngerancang yang prasarananya aja. Oke. Eh, yang pertama lokomotif, ini ada dua yang kosong diesel mekanis. Sorry, ada berapa? Ini ada uap diesel mekanis. Terus yang terbaru itu ada yang elektrik diesel sama diesel hidrolik. Sama ada juga yang listrik. Nah kalau si LRT, MRT, kalian tahu nggak pakai mana? Listrik? Mungkin? Jawabannya adalah nggak ada lokomotifnya. Jadi kalau kalian lihat di kereta apa LRT, MRT itu tuh nggak ada lokomotifnya. Jadi itu cuma pakai keretanya aja. Ada kereta doang tapi nggak ada yang narik. Dia cuma pakai tenaga listrik buat narik dirinya sendiri. Jadi nggak pakai kereta penarik ataupun lokomotif ini. Nah ini ada kodenya nanti mungkin jelasin lebih lanjut lagi. Ini buat rodanya. Jadi kalau misalnya kalian roda kereta itu kadang-kadang ada suka ada sambungan gini. Nah, itu supaya dia nanti bisa bergerak secara bersamaan gitu. Itu ada kodenya kalau misalnya yang A itu berarti 1, B itu nyambung 2, C itu nyambungnya 3, D itu nyambung 4. Nanti kayak gitu doang. Nanti PPT aku bagiin juga sih. Terus ini kode lokomotifnya, X itu jumlah garda penggerakan yang tadi itu, ABC atau D. Kalau misalnya ada 2C gitu berarti disebutnya CC gitu. C, C. Terus ada Y itu kode mesin penggeraknya, terus Z itu seri lokomotif dalam angka. Jadi ini jenisnya yang CZ ini. Kalau KK itu tahun operasinya, jadi kapan dia mulai dioperasikan, misalnya ini 2013. Nah itu LL itu nomor lokomotifnya. Jadi misalnya kakak 2013 LL itu 24. Berarti itu dia lokomotif ke-24 yang dioperasikan di tahun 2013 kayak gitu. Ini contoh-contohnya. Terus, nah jadi kalian tahu nggak beda kereta sama gerbong? Apa beda kereta sama gerbong? Sama atau beda? Berarti dia listrik, lokomotif listrik. Terus kalau yang 0 itu dia, oh sorry, kalau dia pakai listrik. Sementara kalau yang 0 itu tarik sama lokomotif. Ya, ini buat tipikal gerbong mungkin di skip aja. Ini ada ruang, ini sebenarnya kayak mirip kayak yang direct jal sih. Jadi intinya kalau kita kan punya rumija, remaja, ruasja di jalan.
Nah, kalau di sini ada juga buat kereta api, ada ruang manfaat, ruang mid, sama ruang pengawasan juga. Tapi ini nggak usah terlalu detail lah ya. Nanti jadi kuliah sendiri. Nah, intinya kalau misalnya KRL sama KRD yang biasa konvensional, bakal beda tinggi peronnya. Kalau KRL tuh bakal lebih tinggi, atau LRT, MRT itu bakal lebih tinggi peronnya. Nggak boleh pakai yang peron yang konvensional, yang KRD itu. Makanya kalau misalnya di stasiun Bandung itu KRD mau di shifting ataupun diganti pakai yang listrik, nah harus diganti juga si tinggi peronnya itu, ditinggiin lagi. Ini dong bang. Nah, ini mungkin aku skip ya, karena nanti bakal jelasin sendiri ya. Nah, ini lebar spur. Kalau di kita pakainya yang 1067 atau 1435. Kenapa angka jelek? Karena itu sebenarnya dari satuannya dari imperial ya. Kalau yang 1067 itu 3 kaki 6 inci, sementara kalau 1435 itu 4 kaki 8,5 inci. Nah, bagusannya mana? Bagusan itu sebenarnya 1435 karena lebih lebar, artinya dia lebih stabil dan uh, kereta bisa menempuh kecepatan lebih cepat dibandingkan yang 1067 doang. Makanya itu lebih bagus. Cuma sayangnya kita di Indonesia masih pakai 1067 rata-rata karena peninggalan di zaman Belanda itu pakai 1067. Tapi kalau MRT masih 1067 sih, karena dia impor dari Jepang kan. Tapi kalau kereta cepat itu pakai 1435, LRT juga 1435. Nah, ini sebarannya. Nah, kalau komponen dari si jalan rel itu sendiri ada beberapa. Yang pertama ada rel. Rel itu yang besinya, udah tahu lah ya. Ini rel. Terus ada penambat. Penambat itu adalah yang mengikat rel terhadap bantalan. Bantalan itu yang di sini, ini gunanya buat menyebarkan si tegangannya ke lapisan balasnya. Balas itu adalah si kerikil-kerikil nih, agregat-agregat itu. Nah, kenapa pakainya kerikil? Kenapa nggak pakai aspal? Coba. Kenapa rel tuh nggak pakai aspal, tapi pakai kerikil-kerikil gitu doang, pakai agregat doang? Ini sebenarnya konseptual ya. Dan tahu nggak? Nggak diajarin. Dikasih tahu nggak sama panas sih? Kenapa? Ketebalan bisa langsung turun? Nggak juga. Nah, mungkin aku jelasin aja ya. Satunya adalah karena dia itu lebih apa ya, bisa meredam getaran. Nah, kalau kalian tahu kan di nggak ada kapur ya. Kalian tahu konsep firewall nggak? Tahu firewall? Misalnya di sini ada bangunan nih, ini gedung. Ini ada kayak lift lagi misalnya gitu. Pasti kan ada rongga ya kan? Nah, si rongga ini mampu mengakomodasi getaran yang terjadi kalau misalnya ada gempa. Jadi sebenarnya sama juga kayak sini. Kalau kereta itu kan kayak itu kan baja ketemu baja kan, pasti kan getaran tinggi tuh. Nah, makanya si agregat itu, nah ini kan ada rongga-rongga di antaranya ini. Ini tuh buat mengakomodasi getaran itu supaya terdisipasi ke sini. Makanya berongga gitu. Selain itu karena si kereta ini bakal sensitif terhadap adanya air ataupun banjir. Makanya kita pakai kerikil supaya itu jadi drainasenya. Bisa lewat. Ya. Next. Ini rel, ya udahlah, udah ngerti ya. Ini jenis-jenisnya. Nah, ini karakteristik rel. Kalau kalian tahu kan di PM 60 tahun 2012 itu ada beberapa jenisnya. Nah, ini kenapa yang namanya R42, R50, R54, R60? Itu tuh dari si berat relnya. Kalau yang R42 berarti berat sekitar 42 kg per meter. Kalau yang 50 berarti sekitar 50. Nah, gitu dan seterusnya. Namanya dari situ. Ini jadi buat rel itu butuh kekuatan, elastis sama tahan terhadap deformasi tetap. Stabilitas serta adjustability. Ini yang digunakan di Indonesia. Ada 3 jenis rel yang kalau dari panjangnya. Yang pertama itu rel standar, itu 25 meter. Biasa dipakai kalau di kereta konvensional. Terus rel pendek, ada juga rel panjang.
Nah, kalau si apa, KCIC itu pakainya rel panjang. Makanya jadi itu kalau rel panjang itu sambungannya tiap panjang lah pokoknya berapa sih, berapa kilo atau berapa meter ya lupa. Ya pokoknya lebih panjang aja. Nah, itu supaya meminimalkan sambungannya. Karena kan kalau disambungkan berarti kan bakal jiglek, jiglek, jiglek. Nah, itu bakal memboroskan energi sama mengurangi kecepatannya. Tuh. Nah, ini teknik penyambungannya itu sebenarnya pakai kayak pengasan gitu. Jadi itu nggak bisa cara main apa, cara ngelas biasa doang gitu. Makanya kalau tukang las itu sebenarnya gajinya mahal. Nah, karena itu nggak bisa sembarangan. Terus nih untuk rel panjangnya, ya, ini nggak usah dia. Ya. Ini jenis sambungannya yang pertama pakai las. Ini yang paling bagus sebenarnya. Terus nih sambungan pakai baut. Ini bakal agak jeglek dikit lah. Terus ini sambungan numpu gantung nggak usah. Nah, intinya kalau nyambung itu sebaiknya dihindari pas di tikungan. Cuma kalau misalnya terpaksa banget harus kayak gini. Di sini nanti selisih dikit baru disambung lagi di sini. Jadi nggak boleh sambungannya dua-dua di sini. Nggak boleh, karena nggak bagus. Nah, ini kalau jembatan juga nggak boleh taruh, sebaiknya jangan ditaruh di jembatannya. Karena nanti getaran di jembatannya kan bakal jadi gede, berbahaya. Ini nggak usah. Terus ini penambat ada beberapa jenis ya. Intinya ada kaku sama elastis saja. Ini mungkin skip aja. Nah, kalau si KCIC itu pakainya yang ini ya, Oslo kalau nggak salah. Tapi kalau yang kereta konvensional tuh pakainya yang Android ini rata-rata ya. Android yang klip E. Yang ini, kayak gini. Ada juga yang pakai tapi masih campur-campur sih. Ini buat bantalan, nah ini fungsi-fungsinya. Intinya dia buat mendistribusikan tegangan ke si balasnya itu. Nah, dimensinya nggak usah. Ada kayu, ada besi, ada juga yang beton. Kalau yang konvensional biasanya pakai yang kayu ataupun sekarang udah mulai diganti ke beton sih. Kalau LRT, MRT, KCC itu pakainya beton. Cuma beda tuh kayak yang si apa MRT, LRT. Kalau si MRT kan masih kayak gini ya, panjang ya. Tapi kalau si LRT tuh kayak gini, bisa gitu. Rel itu sebenarnya ya dari pertimbangan teknisnya aja sih. Kalau beton ada juga keuntungan, lebih banyak keuntungannya karena dia pemeliharaan lebih lebih rendah lah pokoknya, nggak perlu terlalu banyak. Nah, ini kalau si LRT kayak gini bentuknya. Nah, ini balas sama kayak di perkerasan jalan, ada lapisan-lapisannya. Kalau di perkerasan itu kan apa yang di jalan itu paling atas apa namanya, paling atas saya lupa. Paling atas adalah surface core. Terus yang kedua itu lapis apa namanya, subbase ya, eh base ya, base dulu baru yang ketiga itu subbase. Sama juga kalau sini ini ada balas, subbalas, sama subgrade. Dia semuanya dari si agregat itu, nggak ada yang diaspalin. Ini fungsi-fungsinya bisa jelas sendiri juga. Terus ini jenis gradasinya. Kalau misalnya balas tuh kita pakai yang uniform ataupun seragam. Jadi sama kayak kalau misalnya di perkerasan tuh Pak SMA ya. SMA kan yang uniform. Iya. Jadi itu supaya ya bentuknya kan sama semua. Nanti ada rongga-rongga di antaranya. Banyak rongganya. Nggak boleh pakai yang kayak gini. Ini nggak bagus buat kereta, tapi kalau misalnya mau bikin perkerasan jalan buat yang ACWC, nah ini bagus tuh. Tapi kalau buat rel, enggak. Ini wesel. Wesel itu intinya adalah kalau misalnya si relnya mau apa, si keretanya mau kita pindahin. Nanti kan bakal ada yang pindah ke sini. Intinya dia buat pindahin si jalur keretanya. Kan jadi ada yang bisa ke sini, ada juga yang bisa ke sini. Nanti diaturnya di wesel ini. Ini namanya wesel. Nah, ini wilayah wesel, nggak usah lihat. Nah, ini komponen-komponennya itu dibaca aja. Nah, kalau emplacement itu kelompok wesel ditambah bangunan utilitasnya dan seterusnya.
Jadi kalau misalnya di stasiun itu biasanya ada emplosementnya kayak gini. Jadi kan ada rel yang bercabang gitu. Itu namanya emplosemen. Ini bentuk-bentuknya juga nggak usah. Nah, ini klasifikasi stasiun, ada yang terusan, ada yang pulau, itu di tengah-tengah, ada yang Jakarta terus Menanjung, ada juga yang kepala, kata buntu. Nah, ini kalau misalnya di stasiun Jakarta Kota bentuknya ini perancangan trase sebenarnya sama aja kayak yang di Rekjal, di aku skip. Intinya kalau misalnya mau bikin trase itu silakan pakai MCA atau multi kriteria analysis. Ini faktor-faktor pentingnya juga. Kalau mulai contoh hal yang kayak gini tuh yang aku bahas di UAS kemarin, apa tutorial UTS kemarin. Nah itu ada kan tentang penilaian trase. Nah, kayak gitu. Yes. Ini skip aja. Ini nanti aku jelasin sendiri ya, yang buat horizontalnya. Lebar jalan rel. Kalau yang vertikal intinya dia tuh harus bentuknya lingkaran apa FC gitu, si lengkung vertikalnya. Kalau yang di jalan itu kan apa namanya? Nah, kalau jalan itu kan boleh apa namanya parabolik ya, si apa lengkung vertikalnya. Sekarang kayak gini, sekarang kayak gini. Nah kalau yang di kereta itu ininya tuh harus circle, nggak boleh pakai parabolik kayak di jalan. Kenapa? Supaya keretanya nggak nyangkut di sini. Karena kalau kereta itu kan panjang ya rangkaiannya. Sementara kan kalau mobil itu cuma satu itu doang kan. Jadi kalau misalnya kita pakainya yang parabolik, itu bakal nyangkut si keretanya di tikung apa di lengkungnya itu. Makanya harus pakai lingkaran. Nah, di sini juga ada batas-batasannya. Jadi ini tuh per mil ya, 8%. Makanya kalau misalnya si apa jalan itu kan jalan tol itu maksimal kalau nggak salah di 10% ya, si kemiringannya, gradiennya di 10%. Cuma kalau di kereta itu untuk lintas datar itu cuma 10 per mil. 10 per mil itu artinya 10 per 1000 ya. Jadi 1%. Jadi makanya lebih sensitif banget eh, dibandingkan yang si jalan. Biasa. Nah kalau misalnya yang benar-benar ekstrim banget kayak di Sumatera itu kan ada namanya kereta Babaranjang. Itu singkatan dari batu bara rangkaian rangkaian batu bara rangkaian panjang. Nah intinya itu kereta buat angkut barang. Tapi kan karena medan di Sumatera itu banyak kan ke pegunungan ya atau perbukitan gitu, makanya mereka itu bakal tinggi banget si gradiennya kan, gradien kemiringannya. Nah itu diakali dengan menambahkan roda gigi pada si roda keretanya itu dan si relnya itu supaya dia bisa nanjak. Cuma ya itu pasti nggak efisien. Yang dari tentunya sesuai dengan standar sih. Nah ini kalau buat lengkung vertikal itu tergantung juga dengan kecepatan rencananya. Kalau misalnya sampai 100 itu cuma 6.000 bolehnya jadi apa? Jadi minimum minimum 6.000. Sementara kalau bisa dari 100 itu minimum 8.000. Posisi sama kayak yang di horizontal itu intinya antar antar lengkung itu harus ada 20 meter yang lurusnya supaya kereta yang nggak nyangkut. Ini sama kayak yang di Geojal ya. Apa? Rekjal.
ninggalin timbunan juga mirip lah. Intinya kita pakai average and area method juga, sama kayak yang di Rectial. Ini mesh diagramnya juga sama. Drainase nggak usah, karena kan nggak ada yang suka air ya. Nah. Nah, ini kita bahas tentang yang horizontal secara lebih dalam. Sebenarnya kalau dari Panassu itu harusnya masuknya dari sini dulu sebelum yang masuk horizontal. Jadi menentukan daya angkut lintasnya. Intinya ini menentukan seberapa besar si demand-nya itu supaya kita bisa nentuin berapa kelas jalan rel yang mau dipakai. Apakah kita pakai kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau kelas 4, ataupun kelas 5. Rumusnya itu untuk yang tahunan itu adalah 360 kali S kali TE. Itu 360 adalah jumlah hari 1 tahun. Kenapa pakai 360? Karena kita mengasumsikan 5 hari libur atau si kereta itu nggak beroperasi. Terus S itu adalah koefisien tergantung pada kualitas lintas. Kalau kereta penumpang dengan V maksimum 120 km per jam itu pakai 1,1. Tapi kalau nggak ada kereta penumpangnya, silakan pakai yang 1 aja. Kalau TE itu langsung ekuivalennya. Nah itu pakai rumus yang ini, yang TP, KBTB, K1T1. TP itu adalah transaksi penumpang dan kereta harian. Jadi penumpang plus kereta itu berapa sih beratnya? Kalau TB itu barang tambah gerbongnya. Kalau T1 itu yang lokomotif. Kalau misal di LRT kan nggak ada tuh lokomotifnya, berarti kita pakainya itu jadi 0. Jadi cuma TP tambah TP doang, sorry. TP doang. Karena dia nggak ada barang sama yang lokomotifnya. Kalau lokomotif 1,4, terus yang KB itu ini sesuai dengan standarnya adalah 1,5 untuk beban gandar kurang 18 ton dan 1,3 untuk beban gandar lebih dari 18 ton. Tapi di standar itu lupa dikasih sama dengannya. Ya, lupa dikasih sama dengannya. Jadi aku kasih sini. Kenapa pakainya di apa? Kalau yang apa lebih kecil ya? Karena dia kan merupakan supply ya. Ini kita ngitung buat supply relnya, bukan dari aspek demand-nya. Makanya kita pakainya yang konvensional apa? Konservatifnya itu kalau misalnya dia lebih dari 18 ton di bebannya. Terus nih kelas jalan relnya nih nanti dilihat aja sendiri ya. Intinya kalau dia makin besar dari angkut lintasnya, silakan pakai kelas yang lebih tinggi. Ini buat 1067. Kalau misalnya lebar spur itu 435, berarti pakai yang ini. Jadi lebar spur itu yang ini ya. Tadi aku lupa jelasin. Yes. Nah, lebar spur itu adalah dari jarak dari ini ke sini. Jadi bukan dari sini ke sini ya. Ini bukan. Dari kepala rel bagian dalam yang sebelahnya ke kepala rel bagian dalam yang sebelahnya juga. Jarak antar bagian dalam kepala rel. Ini kecepatan rencananya, nanti silakan dibaca juga. Buat yang perencanaan struktur itu 1,2 Vmax. Terus yang perencanaan pendingin itu pakai yang rata-rata dari kecepatan operasi. Terus kalau buat lengkung paralel silakan pakai yang Vmax saja langsung. Ini beban gandara. Jadi kalau misalnya tadi yang aku bilang itu si 1435 itu boleh mengakomodasi si beban gandara lebih tinggi karena dia lebih stabil. Peninggian relnya ini ada normal dan maksimum. Intinya yang kita hitung itu yang normal karena yang minimum sama maksimum itu cuma menjadi syarat doang. Nah untuk 1435 sorry. Si ininya yang 8,8 bentar. Yang 5,95 itu diganti jadi 8,1 kalau misalnya kita pakai lebar spurnya 1435. Terus si peninggian maksimum itu jadi 150 kalau buat yang 1435. Nah, kenapa angka segini? Itu mempertimbangkan aspek comfortability juga. Jadi kan kalau misalnya ditinggin banget itu yang sebelahnya segini, yang sebelah cuma segini doang. Ini kan ada barang ya. Jadi kira-kira seberapa tinggi ya yang bisa seberapa tinggi maksimum yang diperbolehkan supaya sampai si barang ini jatuh. Jadi intinya barang ini nggak boleh jatuh aja yang dalam kereta itu. Makanya peninggiannya dikasih 110 mm sama 150 mm. Ini peninggian relnya. Kalau misalnya malas hitung pakai yang tadi, silakan pakai tabel, boleh. Nggak dilarang. Ini di standar ada.
Ini buat panjang lengkung peralihan, aku nggak bahas mendalam ya. Cuma ini pakai rumus aja, langsung pakai rumus 0,01 kali H kali V. H itu peninggiannya dalam milimeter, V itu kecepatan cahaya dalam kilometer per jam. Ini diagram perubahan peninggiannya. Jadi kalau ini sama aja kayak yang di super elevasi pernah dapatkan ya. Nah, itu mirip kayak gini, cuma kalau bedanya di jalan tuh namanya super elevasi, di sini namanya adalah peninggian. Jadi di sini tuh lengkung peralihannya, di sini lengkung yang si lingkarannya, lengkung circle-nya. Yang ditinggikan harus yang rel luarnya, karena kan lebih, kalau nikungnya kayak gini, berarti yang ditinggikan yang di arah sini, bukan yang dalamnya. Terus ini lengkung FC kayak gini, sama pasti rumusnya kayak yang di GeoGel. Cuma bedanya kita nggak punya lengkung spiral-spiral, itu nggak dibolehin di dalam kereta ini. Kalau nggak salah di PDGJ 2021 juga udah nggak boleh kan ya spiral-spiral. Ya. Ini jadi minimumnya diikutin aja. Intinya kalau misalnya kita pakai kecepatan rencananya itu 120. Kalau kita dapat jari-jarinya misalnya 1000, berarti kita harus pakai yang di sini. Nggak boleh pakai yang nggak boleh pakai bentuknya lingkaran. Kita harus pakai yang SCS. Kalau pakai lingkaran silakan ambil jari-jari sampai dengan ataupun di atas 2370 meter. Tapi sebenarnya kalau dalam aktualisasinya boleh kok kurang dari ini. Cuma kompensasinya adalah si V operasinya harus kita kurangin. Kecepatan operasinya harus dikurangin. Sama kayak yang di LRT kan, di Kuningan itu jadi lebih pelan kan. Nah karena dia tuh jari-jari di bawah standar. Ini pelebaran jalan rel. Jadi kalau misalnya jari-jarinya kecil gitu, itu harus dilebarin supaya bisa ngebantu si yang pergerakan nikungnya. Ini contohnya, nanti ada tugas juga. Ini ada berapa kereta? Ada 4. Ada 4 jenis kereta api. Nah, kita mau nyari berapa kelas jalan yang harus digunakan, terus berapa kecepatan operasinya, sama kecepatan maksimum yang dapat digunakan. Terus apakah R54 cukup? Bisa dijelasin juga dengan singkat. Terus jika 3 tahun kemudian dioperasi angkutan barang, apakah masih cukup si relnya itu? Terus kita sudah desain juga sih geometriknya. Nah, jadi soal-soal rel itu sebenarnya kayak gini. Yang untuk bagian geometriknya, perancangan geometrik. Kalau tubuh rel juga kayak gini bentukannya dulu. Ini ya tadi, jadi tinggal dimasukin aja ke rumus-rumus yang tadi udah dikasih. Ini sih misalnya ke eksekutif, misalkan tadi kan nomor operasi per hari ya. Jumlah kereta rangkaian 12, terus lokomotif 32. Nah yang ini sebenarnya nggak dipakai nih, ini nggak terlalu dipakai. Ini coba buat ngecek doang apakah dia udah sesuai dengan jalan rel dipakai atau belum. Jadi kan ada maksimum itu kalau 1067 itu maksimal 18 ton untuk beban gandarnya. Nah itu disesuaikan sama yang udah ada di situ. Apakah dia lebih atau enggak? Kalau misal kurang nggak apa-apa. Tapi kalau lebih berarti dia nggak boleh dipakai di situ. Nggak boleh dioperasikan di situ. Harus ganti jadi 1435 atau ya harus ganti jadi 1435 lah pokoknya. Terus di sini ada rata-ratanya dikasih nih dalam kilometer per jam. Nah kita bisa ngitung si TP-nya dengan pakai rumusnya tadi ya, dari KP kali TP. TP-nya itu dapat dari tonase si kereta. Jadi 104 dikalikan dengan 12 dikalikan dengan 6. Dapatnya segini. Benar nggak? Dikali sama itu juga ya, sama KP. KP ada nggak? Oh nggak, ya. Nanti dikalikan doang lah. Dikalikan sama jumlah kereta perangkaiannya, sama dikalikan dengan jumlah operasi per harinya. Nanti didapat per keretanya berapa, dijumlahkan. Sama juga buat yang satu, tapi dikalikan dengan K1. Jangan lupa. Di sini kebetulan belum ada barangnya, jadi harus dapat tuh berapa tonase ekuivalennya. Tinggal tambahin aja yang ini ditambah dengan ini. Tambahin dapat TE-nya berapa. Terus dikalikan dengan S, dikali 360, dapat yang ini. Tonase per tahunnya. Ini masih per hari, ini per tahun. Intinya seperti itu. Dapat kalau misalnya segini berarti kelas jalannya tadi sesuai dengan tabel tadi dapatnya kelas jalan 1. Nah, ini dari V operasinya kan dikasih juga data itu. N ini adalah operasi per harinya tadi, yang ini atas. Terus V-nya ini si V rata-ratanya. Jadi tinggal dikaliin aja dapatnya segini segini segini. Di rata-ratain dapat V operasinya 29,444.
terus dapat Vmax. Tadi kan Vmax gini ya. Kalau PK1 Vmax-nya 120, kalau 1067. Kalau 1435 dapatnya 160. Terus pecahan strukturnya jadi segini, tadi pakai rumusnya yang tadi. Jadi 1,25 dari Vmax yang buat ini struktur. Dan seterusnya. Ini sama, tinggal pakai rumus dong. Ini kalau nambahin barang, nah kelas jalannya kan untuk 1 ya. Nanti bakal berubah di perhitungan TE-nya. Karena dia ada melibatkan tonase dari gerbongnya itu. Dikalikan dengan KB. Ini yang tadi kan, ini rekapitulasi aja ya. Tadi kan misalnya kita pakai asumsinya lebar spurnya 1067. Nah, sebelum ada angkutan barang itu kelas jalan berarti dapatnya 1. Kayak operasionalnya sekitar 99 km per jam, Vmax-nya 120, terus R54 apakah masih cukup? Kalau sesuai dengan tabelnya itu, kita boleh pakai 54 ataupun kita boleh pakai 60. Nah, jadi kita nggak usah ganti sebenarnya. Kalau misalnya nggak mau ganti nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau ganti silakan juga. Karena kan kalau R60 lebih bagus ya, lebih tebal, lebih berat. Terus peninggal minimumnya 83, normal 95, maksimum 110 dan seterusnya. Nah, apakah perlu peralihan? Diperlukan karena R-nya jari-jarinya kurang dari 2370. Terus rincian tikun terampir ya. Nggak perlu pelebaran karena R-nya lebih gede daripada 600. Ini yang buat ada barangnya. Nah, ini tugasnya. Ini tinggal pakai Excel doang kok, gampang banget. Nanti kalau misalnya mau minta Excelnya silakan minta ke kakak yang ada di sini. Ini ada 7 jenis kereta, Argo SSW, Argo HR, Argo RBF, dan seterusnya. Terus, ini rata-rata V operasinya. 105 dikurangi X mod 3. Tahu kan mod itu apa? Hah? Tahu nggak mod itu? Misalnya, 1 mod 3. 1 bagi 3. Berapa 1 bagi 3? Oh, berarti ini nggak bisa kan, nggak habis kan dibaginya. Bisa 3. Kalau 10 bagi 3, berapa? 3. Sisanya 9. Tuh. Berarti berapa? Berapa? 1. 1 dong. Gitu ya. Nanti di Excel tinggal pakai aja fungsi modul pokoknya. Ngerti nggak? Nggak ngerti lagi. Coba cari di Google modulo. Sisa bagi lah pokoknya. Sisa bagi berapa? Nah, 10 itu kan jadinya kan berapa? 3/3 kan? Ini sisanya. Tuh. Itu doang. 1/3 1. 1/3 1. Kan 1/3. Gimana? Kenapa? Hah? 0,3? 0. Hah? Aduh. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dibagi 3 semua ya. Terus kalau 1 dapatnya berarti 1, ini 2, ini 0. 1, 2, 0 gitu. Ya kalau 3 bagi 3 kan nggak ada sisa kan? 0 kan sisanya. 6 bagi 3, 0 juga. Gitu. Masih bingung? Enter kalau bingung tanyanya PC aja. Tapi di Excel ada juga fungsi modulo pokoknya. Mod 1,3. Ini angkanya, ini divisornya. Kalau nggak ngerti di Excel silakan pakai ini aja di Excel. Tuh ya. Ini sama kayak tadi pokoknya si soalnya. Ini dikasih juga si gambarnya, enak kan udah digambarin tuh. Bentuknya SCS ya. Terus ini sudutnya kayak gitu. 3 tambah Y mod 4 sama 8 tambah Z mod 9. Udah, ada yang mau tanyakan? Ada yang bingung?
Aku tunggu sampai 10.46 nih. Deadline, terserah. Maunya kapan enaknya? Ntar pokoknya ada tugas lagi dari Farfield sama dari yang apa namanya, orientasi runway. Hah? Ada, Pak Armin kan nyuruh kemarin. Ini waris dari Pak Armin. Pan sebelum UAS. Gimana? Bulan depan boleh. Tanggal, pasang tanggal ya, pasang tanggal. Ini nggak tahu tuh. Minggu depan ya. Nah. Orientasi doang. Kan nggak tahu ya. Udah, tambahin. Ya kalau nggak mereka nggak nyoba. Akan doang. Iya kan gampang. Gampang banget ya jadi. Lumayan. Gimana? Minggu oke. Ini aja. Gimana nih? Hah? 2 bulan. Mana nih? Kapan? Nah, gimana? Aku pokoknya sampai sebelum UAS maksimalnya. Aku pokoknya sampai sebelum UAS maksimalnya. Ya. Tanggal berapa? Ya nggak tahu, lupa aku. 29. Oh, 29 Desember. Mau nih. Boleh, kalau mau. Bebas nih. Bebas minggu depan nggak apa-apa. Minggu depan. 2 minggu, 3 minggu. Ini. Biasanya 1 hari ini. Enggak, pas Sony kan kasih Amin 1 ini biasanya. Waktu Reddit kan Amin 1.
Bisa tuh nggak sih? Satu kan? Ada, ada, ada. Yang latihan soal itu, latihan soal. Jadi gimana? Tanggal berapa? 2359. Oke, ya udah.